berikan aku. Berikan aku. Jangan sakiti kami. Siapa kamu? Keluar! Hah, itu saja kemampuanmu anak muda. Membunuh, merampok. Sekarang tinggalkan anak tercela itu. Ini bukan urusan Anda, Pak Tua. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah utusan Dewa Wisnu untuk mengingatkan kamu karena kamu adalah benih-benih raja di Jawa. Sekarang, ayo ikuti aku. Kamu tahu, kalau istri Adipati lewat, kamu harus nunduk. Ngerti, tapi kamu nggak nunduk. Hentikan! Sudah. Dia hanya rakyat biasa. Terima kasih, Raden. Hei, lancang kamu! Sudahi itu. Mari kita pergi. Apakah betul kamu pernah melihat seorang kaki putri yang bersinar? Saya ingat, jika benar kata orang dulu, seorang wanita yang memiliki kaki yang bersinar kelak akan melihat raja dan penguasa yang besar. Dari mana kamu tahu itu Kenaro? Saya tidak mengingatnya, tapi jika itu benar, saya ingin punya anak istri seperti dia. Saya ingin bertanya, mengapa saat kamu bertemu pasukan Kendedes tadi, kamu tidak melawan mereka? Padahal ilmumu bisa mengalahkan mereka semua. Aku mengalah, karena agar wanita tersebut tidak mengetahui siapa yang sebenarnya. Oh, jadi kaki yang bersinar itu adalah Kendedes ya? Istri dari tunggal itu. Apakah kamu nekat menemuinya? Pasti, Guru. Tapi aku tidak pernah mengajarimu untuk merebut istri orang, Kenaro. Tapi Guru pernah mengajariku untuk memiliki cita-cita setinggi langit. Kenapa Guru terdiam? Aku tidak bisa menjawabnya. Sebaiknya kamu temui Empu Kandring. Guru, untuk saat itu dibuat. Ini kris untuk Tungkul Amatu. Lalu kerisku di mana? Krismu nanti kalau ada waktu aku akan membuatnya. Sudah, jangan tunggu lama. Sekarang buatkan aku keris itu. Misalnya kris ini sudah jadi, kamu untuk apa menggunakannya? Aku akan menggunakan keris itu untuk merebut Kendedes. Kalau kamu menggunakan cara kekerasan, Kendedes tidak akan mau menikah denganmu. Benar juga. Saya harus mempunyai taktik. Ini Tuan krisnya. Wah, Terima kasih Tuan. Sebenarnya aku sedih, Ken Arok. Kang Mas Tunggul pergi berhari-hari. Untung ada kamu, Ken Arok. Aku jadi merasa lebih aman karena ada yang jagain. Aku sedih masalahnya. Kang Mas Tunggul udah janji gak akan pergi lama-lama. Tapi sekarang malah gak pulang-pulang. Sebenarnya Puan Putri masih sayang nggak sih sama Puan Adipati? Apa kamu bilang?
Bilang apa tuh? Barusan kamu bilang kan kalau aku udah nggak cinta lagi sama Kang Mas Tunggul Amat tuh, iya kan? Maafkan aku Tuan Putri. Aku nggak sengaja. Ampun Tuan Putri, jangan hukum aku. Dengar ya, walaupun aku ceritakan kejelekannya Kang Mas Tunggul Amat tuh, aku tetap mencintainya. Dengar itu. Baik Tuan Putri. Kenarok, di sini belum siap kamu gunakan. Guru tahu kenapa tersebut juga. Ya, saya juga tidak tahu. Yang menentukan di sini siap, ya Chris ini sendiri. Bagaimana bisa Chris menentukan dirinya? Chris ini keramat, seperti manusia mempunyai jiwa. Lalu, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai Chris ini dimandikan mengeluarkan asap. Apa yang kamu buat, Kenarok? Aku akan menyelesaikan. Aku tidak sudi. Yang aku yang membuat Chris itu, kau membunuhku. Aku selesai membuat Chris. Aku bersumpah kau akan mati dibuat Chris itu dan 7 keturunanmu. Kenarok, itu Krismu yang baru ya? Iya. Sini aku lihat. Sudah, masa teman sendiri nggak boleh? Wah, ini Kris yang sama seperti Adipati punya. Tapi ini kok 7 lekukan ya? Adipati punya 6 lekukan. Aku pinjam ya? Untuk apa kamu pinjam? Aku ingin menunjukkannya kepada rakyat bahwasanya aku juga punya Kris Karubunan. Sudah, tak jaga Krismu. Kang Mas kan udah janji nggak akan pulang berhari-hari lagi. Tapi Kang Mas baru pulang udah malah mau pergi lagi. Itu kan sudah menjadi tugasku di Ajeng sebagai adipati. Ketika Raja mengatakan aku datang, aku wajib datang. Tapi aku yang jadi korbannya. Kang Mas sudah nggak sayang lagi ya sama aku. Tiap harinya aku ditemenin pelayan, punggawa, bahkan Ken Arok lebih peduli sama aku. Datang nih. Ken Arok, Kang Mas Adipati udah tega sama aku. Apa karena Kang Mas udah nggak sayang dan benci sama aku? Tuan Putri, mana mungkin Tuan Adipati membenci Tuan Putri? Tapi Kang Mas Adipati udah tega kasarin aku. Makasih Ken Arok. Jika aku diberi kesempatan untuk menikah lagi, apa bisa aku nikah dengan orang seperti kamu? Ya, saya memanggil kamu. Besok saya mau pergi ke kota kerajaan. Saya minta kamu jaga istri saya. Baik, saya akan menjaga istri Adipati. Baik. Kalau boleh tahu, berapa lama Adipati pergi? Sepertinya cukup lama. Baik. Baik, saya mau istirahat terlebih dahulu. Besok pagi-pagi saya akan pergi. Baik. Ken Arok! Ken Arok!
Ayo tebak siapa? Ken Umang. Ken Umang. Tuan Putri. Kok manggil Tuan Putri? Kamu kan sudah jadi adipati. Baik Tuan. Kamu punya cita-cita toh? Aku punya cita-cita. Aku akan menjadi penguasa yang besar. Kenapa kamu nggak wujudkan cita-citamu itu? Aku tidak tahu caranya. Kamu bisa kok wujudkannya asal kamu berusaha. Ken Umang, apa benar kamu hamil? Tidak, Tuan Putri, saya tidak hamil. Tuan Putri, hamba ingin melaporkan bahwa Tuan Adipati telah kembali dari peperangan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Daha. Mulai saat ini, Kadipaten Pumapel sudah menjadi kerajaan. Maaf Tuan, kalau boleh tahu apa nama kerajaannya? Kerajaan kita bernama Singgosari. Ada apa Ken Umang? Sepertinya ada yang ingin kau bicarakan. Sebenarnya hamba hamil, Gusti Prabu. Ken Umang hamil. Karena telah membunuhmu. Tapi hikmah dari semua ini, aku dapat mengubah Pumapel menjadi kerajaan. Walaupun aku harus membunuh Empu, Kuboijo, dan juga Tunggul Ametung. Ini dia, Keris Penduduk 7 membunuh ayahku. Sekarang aku akan membunuh Kinarok. Ada apa sobat? Ini ceritanya kami apa? Aku bersumpah, kau akan mati dibuat keris itu dan 7 keturunanmu. Anusapati, apa yang kamu lakukan? Yang telah membunuh ayah hamba, Tunggul Ametung. Kamu pembohong, Anusapati. Sayangkan saya pada Kinarok. Kamas. Maafkan aku, Ken Dedes.